Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi ya dengan channel saya, Yuan Channel. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang perjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Jangan lupa ya di subscribe, kemudian tekan tanda lonceng. Jangan lupa juga di komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke ya. Saya buat sini penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perlu diketahui kalau pada penjumlahan dan pengurangan pecahan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu yang penyebutnya sama. Yang pertama, pecahan penyebut sama. Kemudian yang kedua itu adalah pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, kemudian yang perlu diingat, misalnya pecahan itu misalnya pecahannya 2/4, yang mana penyebut dan mana pembilang. Jadi penyebutnya itu yang angka yang ada di bawah. Ini disebut dengan penyebut. Sedangkan pembilang itu 2 ya, yang ada di atas. Sekarang saya akan membuat contoh soal tentang pecahan yang penyebutnya sama terlebih dahulu. Contoh nomor 1, saya misalkan dengan angka 2/4 ditambah dengan 3/4. Nah, ini penyebutnya sama. Berapa penyebutnya? Penyebutnya adalah 4. Jadi kita jumlahkan, langsung saja dijumlahkan. 2 ditambah 3, 2 ditambah dengan 3/4. Jumlahkan ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5/4. Nah, mudah kan? Jadi hasil dari 2/4 ditambah 3/4 itu adalah 5/4. Bisa disederhanakan, dijadikan pecahan campuran. Caranya adalah 4 dibagi dengan 5. Bisa nggak? Bisa ya. Berapa? 1. Sisanya 1. Jadi di sininya 4. Jadi 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 5/4. Jadi hasil dari 2/4 ditambah 3/4 adalah 1/4. Bagaimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya saya buat lagi ya contoh untuk penjumlahan. Satu lagi, misalnya 6/5 ditambah 4/5, sama ya. Jadi ini 6 ditambah 4, 6 ditambah 4/5. 6 ditambah 4 berapa? 6 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis di sini 9/5. Bisa juga ya dikecilkan jadi pecahan campuran. 5, 1. Di sininya 4. 5 dibagi 9 hasilnya berapa?
jadinya 1/4/5. Kemudian, nah ini untuk yang penjumlahan penyebutnya sama, mudah kan? Jadi tinggal dijumlahkan saja. Kemudian misalnya saya contohkan ya. Nah, kemudian saya contohkan lagi misalnya pengurangan yang mempunyai penyebutnya sama. Contoh soalnya misalnya 6/4 dikurang 2/4. Ini sengaja ya, untuk contoh angkanya saya buat yang mudah-mudah. Nah, jadi ini 6 dikurang dengan 2. 6 dikurang dengan 2 dibagi per 4. 6 dikurang 2 berapa? 4/4. 4 dibagi 4, jadi hasilnya 1. 4/4 hasilnya 1. Jadi hasil dari 6/4 dikurang 2/4 itu adalah 1. Mudah ya, untuk penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya sama itu mudah karena tinggal kita jumlahkan dan dikurangkan karena penyebutnya sama. Jadi tidak perlu lagi mencari penyebutnya terlebih dahulu. Oke, itu ya. Kemudian satu lagi saya buat di sini. Satu lagi ya contohnya. Misalnya 7/6 dikurang 5/6. Nah, ini berarti di sini berarti dia 7 dikurang 5/6. 7 dikurang 5/6. 7 dikurang 5 berapa? 7 dikurang 5 sama dengan 2/6. Nah, ini bisa dikecilkan berapa? Sama-sama kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Jadi hasil dari 7/6 dikurang 5/6 itu adalah 1/3. Gimana? Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama, mudah kan? Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pecahan yang penyebutnya berbeda. Perhatikan ya. Saya buat di sebelah sini ya. Oke, ini penyebutnya berbeda. Saya buat nomor 5 di sini. Nomor 5. Misalnya 2/3 ditambah 5/4. Kita 2 aja deh. Tuh. Nah, itu penyebutnya berbeda ya. Ada yang 3, ada yang 2. Jadi ini penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Oke, caranya langsung saja, boleh langsung dikalikan ya. 3 dikali 2. 3 dikali 2 berapa? Jadi di sini kita ambil penyebutnya itu 6. Jadi 6-nya kemudian di sini 6 kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Kemudian 2 dikali 2. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 2 jadi 4. Tulis di sini 4-nya. Tulis di sini 4-nya. Kemudian satu lagi. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 5. 3 kali 5, 15. 15-nya letak di sini. Tekan di sini. Tuh. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 15 berapa? 19/6. Itu ya. Kemudian satu lagi. Contohnya 3/4 ditambah 2/4.
per 3. Nah, ini boleh dikalikan juga ya. 4 dikali 3, 12. Kemudian 12-nya, 12, nih, 12 dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 berapa? 3. Kemudian hasil 3-nya dikali dengan 3. Dikali, terus letakkan di sini. 12 dibagi 4 berapa tadi? 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Letak di sini. Kemudian ditambah 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2 letak di sini. Adalah 8. Jadi hasilnya adalah 9 ditambah 8, 17 per 12. Nah, bagaimana? Mudah kan? Jadi di sini penyebutnya kita bagikan dengan penyebut, kemudian hasil pembagiannya kita kalikan dengan pembilang, baru diletakkan di sini. Sama dengan yang pecahan satunya. Penyebutnya kita bagikan dengan penyebut, kemudian kita kalikan dengan pembilang, baru letak di sini. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Contoh untuk soal yang pengurangannya. Misalnya 6 per 2 dikurang 3 per 4. Nah, ini penyebutnya boleh tidak perlu dikalikan ya. Boleh penyebutnya itu adalah 4. Karena apa? Karena 4 bisa dibagi dengan 2 atau faktor ya. 2 itu faktor juga adalah merupakan faktor dari 4. Misalnya di sini buat 4 ya. Nah, bagaimana tadi caranya? 4 penyebutnya 4 kita nih bagi dengan 2, kemudian kali dengan pembilang. 4 bagi 2, 2. 2 kali 6, 12. Ditambah 4 bagi 4, 1. 1 kali 3, 3. Bukan tambah ya, kurang 3. Jadi hasilnya adalah 12 kurang 3, 9 per 4. Itu ya hasilnya. Oke, saya kasih soal lagi ya. Soalnya misalnya 7 per 6 dikurang 4 per 3. Nah, ini sama ya. Penyebutnya bisa 6. 6 bagi 6. 6 bagi 6, 1. 1 kali 7, 7. Dikurang 6 bagi 3, 2. 2 kali 4, 8. 7 kurang 8, 6 bagi 6, 1 kali 7, 7. 7 kurang 8, di sini jadinya min ya, karena angkanya jelek. Nanti saya ganti lagi deh angkanya. Jadinya min ya, 7 kurang 8 min, di sininya 6. Oke, saya akan cari angka yang lain. Misalnya 8 per 3 dikurang 2 per ini 9 deh. 8 per 9 dikurang 2 per 3. Jadi penyebutnya adalah 9. 9 dibagi 9 1. 1 kali 8, 8. 9 dibagi 3, 3. 3 kali 2, 6. Tuh. 8 dikurang 6, 2 per 9. Itu ya hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2 per 9. Oke. Bagaimana? Mudah? Saya jelaskan lagi sedikit ya di sini. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu sama. Kalau untuk penyebutnya yang berbeda, caranya juga sama, yaitu samakan dulu penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan ya. Kita samakan dulu penyebutnya, baru dikerjakan
kerjakan. Jadi penyebutnya kita bagi dengan penyebut kedua bilangan, penyebut masing-masing bilangan pecahan bilangan. Jadi penyebutnya kita bagikan ke masing-masing penyebut pada pecahan tersebut, kemudian hasil pembagiannya kita kalikan. Itu ya, kalau untuk pecahan penyebut yang sama oke ya, mudah, tinggal dijumlahkan saja. Nah, yang ini jangan lupa tadi, samakan dulu penyebut. Apabila pecahan penyebut yang berbeda tidak disamakan dahulu penyebutnya, maka hasilnya pasti salah. Oke, baiklah, semoga membantu dan mudah dimengerti. Baiklah, demikianlah video saya kali ini. Saya Heri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa dukung terus channel kita ya dengan cara subscribe, like, komen, kemudian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga tekan tanda lonceng. Terima kasih.